Ketika kita ngomongin bisnis ya, ngomongin marketing, kita selalu ngomongin soal motivasi. Gimana bisa menciptakan motivasi orang untuk beli produk kita gitu ya. Belajar itu motivasinya ada yang gue mau dapat nilai bagus, ada yang mau naik kelas. Motivasinya supaya punya opsi lebih banyak ke depannya kalau nilainya bagus, supaya ngerti dan sebagainya. Kerja keras juga sama, motivasinya apa sih? Demi karir gitu ya, supaya naik terus gitu ya, atau mau naik gaji, atau ya tanggung jawab aja, itu juga motivasi. Nah, beli barang pun sama, ada motivasinya, ada jobs to be done-nya. Apa sih kerjaan yang mau diselesaikan dengan kita pakai produk ini, atau sekedar hemat uang karena ada diskon gitu ya. Nah, tugas marketer, walaupun nggak melulu marketer sendirian ya, adalah nemuin dan bangun motivasi ini gitu ya. Jadi sehingga orang punya dorongan untuk beli produk kita. Masalahnya motivasi pun juga ada level-levelingnya gitu, dan kalau kita bangun di level yang salah maka nggak akan bertahan lama. Nah, apa aja sih contohnya, atau motivasi itu ada apa aja sih gitu ya? Saya ngebaginya jadi dua. Motivasi itu ada extrinsic motivation atau dari eksternal, dari luar, sama intrinsic. Yang extrinsic dulu kita ngomong. Ini motivasi dari luar. Kita ngelakuin itu sumber utamanya ada faktor eksternal gitu ya. Misal sehari-hari masuk kerja pagi karena kita datang pagi on time karena kita takut ditegur, nanti dihukum. Atau anak-anak belajar itu karena takut dimarahin gitu ya. Atau anak-anak belajar karena ngejar hadiah gitu ya. Kalau di marketing itu diskon itu adalah extrinsic motivation gitu ya. Yang butuh jadi beli gitu kan, yang nggak butuh jadi butuh gitu ya. Mumpung diskon nih, kalau nanti pas butuh belum tentu lagi diskon, jadi yuk beli aja gitu ya. Scarcity itu juga extrinsic motivationnya marketing gitu ya. Create urgency, yuk beli sekarang yuk karena terbatas nih persediaannya. Social proof juga, teman-teman gue pada beli nih, jadi ikut deh gitu ya. Itu extrinsic motivation juga gitu kan. FOMO, fear of missing out gitu ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, yang intrinsik gimana? Intrinsik ini adalah motivasi yang datang dari dalam diri sendiri gitu ya. Kalau sehari-hari misalnya belajar tuh karena enjoy, atau karena saya pengen tahu, saya enjoy karena begitu tahu dapat ilmu baru saya senang gitu ya. Atau kerja rajin karena saya nikmatin kerja gitu. Jadi intrinsik, bodo amat mau dihukum atau mau dapat hadiah atau enggak, bodo amat. Di marketing itu rasa bangga, beli rumah mewah, mobil mewah, itu karena bangga gitu ya. Bukan ke orangnya tapi internal. Atau beli makanan karena emang nikmatin, suka, itu intrinsik juga. Nah, ada beberapa teori yang kita harus sadarin untuk ngelihat intrinsik sama ekstrinsik ini mana yang lebih powerful dan gimana. Pertama adalah teori express versus impress. Jadi to express atau to impress. To express itu adalah mengekspresikan apa yang di dalam hati. Satu lagi to impress, untuk mengesankan. Nah, kalau express itu untuk mengekspresikan, ini nggak peduli kata orang, itu intrinsic motivation, ngomonginnya itu express gitu. Ini lebih kepada kepuasan diri sendiri, suara hatinya mau apa, bodo amat lah orang mau apa gitu ya. Ada orang yang selera berpakaiannya unik gitu ya, orang pada ngomongin itu orang aneh banget gitu ya, tapi dia enjoy aja dan dia nyaman karena memang itu gayanya dia gitu. Jadi ya udah biarin aja. Tapi ada juga yang to impress gitu, yang emang gue pakai karena karena lagi ngetrend dan gue pengen jadi bagian dari itu, makanya gue pakai. Padahal sebenarnya nggak nyaman sih, bahannya nggak enak, potongannya kok nggak enak, dipakai buat duduk, dibuat jongkok tuh nggak enak gitu ya. Tapi itu dia karena dorongannya tuh impress, which dorongan eksternal akhirnya dilakukan. Jadi ini tentang memberi kesan ke orang lain, mau dianggap atau dipandang secara tertentu dari orang lain, dan dengerin banget kata orang-orang lain gitu ya. Nah, yang kedua adalah pamrih gitu ya. Dengan atau tanpa pamrih gitu ya. Kalau dengan pamrih itu berbuat baik sama orang karena ada maunya, mau dapat bisnis. Saya kirim parcel ke partner karena ada maunya, mau dapat pamrih gitu ya. Maka dari itu ketika bisnisnya nggak dapat, ya udah mutung gitu ya. Mulai perhitungan, dari dulu gue udah kasih ini itu udah baik gitu ya, tapi dia nggak pernah balik, nggak pernah kasih bisnis. Nggak masuk nih hitungan gitu ya, dan akhirnya kita kecewa. Itu kalau dari eksternal. Tapi ada yang melakukan sesuatu tanpa pamrih, berbuat baik karena kepuasan hati sendiri gitu ya, nggak berharap apa-apa. Jadi kepuasannya itu udah didapat dari bisa ngelakuin itu. Karena ketika kita berbuat baik sama orang, itu kita punya hormon oksitosin keluar, dan itu bikin kita bahagia. Karena kita merasa kita berguna, kita udah nolong orang. Bahkan kita bisa lebih bahagia dibanding orang yang ditolong. Nah, itu internal gitu. Tapi brand ada juga yang dibeli tanpa pamrih. Tanpa pamrih di sini bukan berarti nggak ada benefit sama sekali ya.
Tapi lebih ke benefitnya nggak bergantung sama pihak luar gitu ya. Contoh tadi beli makanan kesukaan bukan karena diskon gitu ya, bukan karena ikutin orang, bukan karena dianggap kekinian gitu, tapi karena emang gue suka aja gitu, jadi ya udah gitu ya. Nah terus habis itu kalau pamrih kan sebenarnya ada juga conditional dan unconditional gitu ya. Yang conditional itu mau ngelakuin dengan kondisi syarat tertentu, makanya bergantung banget gitu ya. Oh gue mau tapi ada ini ya, itu kalau external motivation. Kalau unconditional itu gak ada syarat, ngelakuinnya aja udah happy gitu ya. Makanya lebih last long dan beda konteks pun tetap lanjut gitu. Ketika situasinya berbeda ya udah. Contoh misalnya ya, brand loyalty itu unconditional gitu ya. Kalau conditional maka loyalty-nya semu. Ketika brandnya bagus kita stay, ketika nggak bagus ada yang lebih bagus kita pindah gitu ya. Padahal itu tadi brand itu nggak pernah selalu bisa sempurna ya. Dari nggak tahu berapa juta brand yang ada di dunia, mungkin cuma nggak lebih dari 100 yang selalu bisa jadi nomor satu gitu ya, selalu nomor satu dari sisi teknikal gitu ya, emang unggul secara logika gitu ya. Tapi itu tadi unconditional itu adalah bahkan ketika ada pesaing lebih baik, konsumen tetap masih mau stay gitu kan. Nah itu dia, jadi harga naik masih tetap mau pakai walaupun tetap ada batasnya gitu ya. Kalau naiknya gila-gilaan ya udah. Terus ada teori carrot and stick gitu ya. Extrinsic ini berjalan di prinsip ini, mau karena ada carrotnya, ada pleasure-nya, dikasih hadiah dan lain sebagainya. Mau karena nanti nggak dihukum, ada stick-nya, nanti dipecutin. Kalau intrinsik beda. Intrinsik itu ngelakuin bukan karena ancaman dari pleasure dari luar, tapi pleasure dari dalam gitu ya. Nah jebakannya apa? Jebakannya adalah yang pertama, sebenarnya apapun selalu ada dampak di kedua sisi, internal maupun eksternal. Itu yang susah. Jadi orang nggak bisa, sedikit banget orang yang cuma fokus di impress aja atau di express aja. Biasanya ada dua-duanya ada, tinggal porsinya berapa gitu ya. Nah hukuman walaupun dari luar tapi dampaknya ke ketenangan hati juga gitu. Wah saya takut karena kalau nggak ini nanti saya dihukum gitu. Jadi itu kan eksternal, tapi ketenangan hati itu dari hal dalam gitu. Diskon itu dari luar, tapi itu menciptakan pleasure yang itu internal. Rasa bangga pakai sesuatu itu karena dilihat orang ya, itu eksternal gitu ya. Social proof triggernya, tapi itu habis itu balik lagi. Wah kalau gue dilihat orang terus habis itu gue juga jadi happy gitu. Terus jadi internal. Nah, jadi kita harus lihat akarnya di mana. Ini jebakannya supaya kita bisa ngerti motivasi yang mau didorong apa, eksternal apa internal. Begitu triggernya dari luar, maka itu jadi kondisional, jadi ekstrinsik gitu ya. Dan makanya, mohon maaf, jadi lebih cepat luntur. Karena kita beradaptasi gitu ya. Awalnya takut, lama-lama enggak gitu ya. Tadi yang ngomongin si stick ya. Kalau dihukum, awalnya takut, lama-lama enggak. Pleasure juga sama, awalnya happy dikasih pleasure, lama-lama enggak. Contoh obat makin lama makin enggak manjur gitu ya. Diskon makin lama makin enggak menarik. Padahal diskonnya sama, tapi makin lama makin enggak menarik. Karena kita beradaptasi dan ini jadi enggak sesuatu yang menarik lagi gitu. Makanya pakai sesuatu karena dipuji, makin lama akhirnya juga jadi biasa-biasa aja gitu loh. Dan ini makanya kenapa ada yang namanya motivation wave gitu, naik turun. Penyebabnya adalah ya lama-lama kita beradaptasi, terbiasa gitu, bergantung sama external trigger juga. Kalau external triggernya berubah ya kita juga berubah. Terus begitu susah gitu ya, kita mulai berhitung gitu ya. Nggak worth the effort nih, nggak deh, karena dari eksternal gitu ya. Nah bedanya orang tua didik anak sama guru didik anak adalah, kalau orang tua itu didik anak bukan karena faktor anaknya gitu, bukan karena kasihan gitu, tapi kepuasan, kecintaan dan kebahagiaan lihat anaknya jadi sesuatu gitu ya. Makanya ketika capek orang tuh bilang terserah kamu aja deh mau jadi apa ya gitu ya, tapi ujung-ujungnya balik lagi diurusin lagi. Karena ini bukan untuk anak, tapi untuk diri orang tuanya sendiri sebenarnya. Jadi internal motivation. Kalau guru, walaupun gak semua ya, ada guru yang bagus juga gitu. Tapi guru banyak yang didik karena dibayar gitu ya. Makanya masalah pendidikan kita kan adalah ketika guru berpikir tugas gue ngajar, bukan bikin orang jadi bisa. Jadi ketika gue udah ngajar, mau lo bisa apa enggak bukan urusan gue. Gue dibayar untuk mengajar, bukan untuk bikin lo bisa. Itu eksternal, dan itu berbahayanya eksternal gitu ya. Jadi nggak punya ingatan gitu, dan sehingga ya enough gitu ya. Nah mana yang lebih kuat kan pada akhirnya pertanyaan itu, dengan intensitas sama maka dua-duanya sama-sama kuat gitu ya, baik intrinsik maupun ekstrinsik gitu ya. Tapi kalau ngomong sustain, intrinsik itu jauh lebih kuat, ada rasa penasaran. Kalau belum buktiin, belum lega, karena di dalam hati gitu ya. Contoh, kita pengen satu barang gitu ya, terus kita nahan-nahan gitu ya. Aduh jangan deh, mahal deh, sayang duitnya segala macam. Tapi kita terus kepikiran biasanya, berusaha nawar dengan barang lain. Gue beli yang ini aja deh, yang lebih murah deh gitu ya.
Tapi biasanya kita nggak move on, kita masih kepikir, aduh coba belinya yang itu dan sebagainya. Ujung-ujungnya beli juga. Itu bukti bahwa intrinsic motivation itu sebegitu kuatnya. Sehingga bahkan ketika udah ditawar, dibelokin ke sana sini, kita masih bisa balik gitu ya. Terus kalau sehari-hari gitu, saya sering mimpi yang itu lagi. Ujian sekolah saya nggak siap, karena dulu zaman saya sekolah SMA bandel gitu ya, bolos mulu. Terus habis itu dan itu belum selesai gitu, saya belum move on dari itu, berada di momen dimana masuk sekolah terus ternyata ujian, gue nggak tahu, belum belajar gitu ya. Itu traumatik buat saya, dan akhirnya itu keluar di mimpi saya. Ya nggak sering-sering banget ya, tapi kayak berapa bulan sekali muncul lagi mimpi yang kayak gitu ya, karena kita masih butuh menyelesaikannya gitu ya, dan munculnya di mimpi gitu ya. Dan itu dia, itu kekuatannya intrinsic motivation, bukan extrinsic gitu ya. Bukan gara-gara dimarahin ya, saya nggak takut dimarahin ya, tapi bahwa aduh nilai gue jelek nih, gue nggak bisa nih gitu kan, itunya. Sama juga kalau ya anak-anak sekarang suka ngomongin mantan terindah gitu ya, putus tanpa masalah karena beda agama, kalau LDR itu berat sekali karena belum selesai gitu dari dalam gitu ya, bukan karena dari luar, bukan gara-gara kita punya masalah gitu ya, makanya terus kepikiran gitu, dan itu yang susah. Jadi intrinsik lagi, jawabannya intrinsik itu lebih menarik buat saya dan lebih sustain kalau untuk brand. Jadi gimana caranya marketer bisa ngedorong motivasi dari intrinsik, bukan dari ekstrinsik. Ekstrinsik boleh sebagai trigger aja, tapi dia begitu jalan dia harus pindah gitu ya. Nah, jadi susahnya lagi intrinsik ini nggak selalu bisa dijelasin gitu ya. Kalau kita tanya kenapa sih Anda mau beli ini, kalau itu intrinsik itu kalau ekstrinsik gampang, iya soalnya lagi diskon, soalnya teman saya pakai gitu ya. Kalau intrinsik dia bisa bilang ya pengen aja ya, bahkan kadang-kadang nggak sesuai kriteria ya, tapi kok ya mau gitu ya, kayak apa namanya, saya selalu ngomong gini, kayak kalau ngelihat orang jatuh cinta, orang kan biasanya punya kriteria, kalau ini bukan seksis ya, tapi kalau cowok bilang, cewek idaman gue tuh yang tinggi, rambutnya sepundak, terus ini itu gitu ya, kurang lebih ya. Tapi kalau ada si orang itu yang punya kriteria, terus dia naksir sama cewek yang di luar kriteria, itu biasanya justru lebih powerful. Karena bahkan ketika nggak sesuai kriteria pun dia masih mau. Artinya intrinsiknya luar biasa. Ini udah bukan logik lagi tapi magic gitu ya. Jadi ketertarikan dan pleasure-nya udah masuk ke otak bawah sadar, dan itu nggak bisa diakses. Jangankan sama researcher di luar, tapi sama orang di dalam sendiri. Dan dia nggak bisa jelasin gitu ya. Tapi tetap nyata gitu. Nggak bisa jelasin kenapa suka sama pasangan gitu ya. Kalau kita beli barang juga kita nggak bisa jelasin kenapa ya. Ya oke aja. Ketika kita bisa jawab, bukan berarti itu jawaban benar ya, kita bisa rasionalisasi, bukan merasionalisasikan secara sengaja, tapi emang otak punya kebutuhan itu gitu ya. Sesuatu yang kuat, kita akhirnya intrinsik ini karena segitu kuatnya kita kehilangan kekuasaan untuk nolak gitu. Terus habis itu, tapi nggak bisa dijelasin juga gitu. Contohnya passion gitu ya. Orang bilang passion, apa sih yang lo lakuin, nggak perhitungan gitu ya, waktunya dibayarnya berapa lo lakuin, itu intrinsik, itu contoh intrinsik. Sama bantu orang gitu ya, yang satu puas dalam hati karena ada oksitosin itu tadi gitu ya, yang satu senang dipuji gitu, atau berharap sesuatu, kalau gue bantuin terus gue dapat bayaran dan lain sebagainya. Jadi dua itu yang itu. Nah, gimana brand bisa melakukan sesuatu untuk ini gitu ya, itu yang paling penting pada akhirnya. So fokus on the why untuk ngegali intrinsic motivation tadi gitu ya. Banyak brand bangun motivasi fokus on the what gitu ya, diskonnya, logonya, itu what gitu loh. Tapi orang nggak ngebangun pondasi yang kuat di why-nya. Loh, tapi orang nanya, loh bukannya katanya tadi jangan ke logic, why kan logic gitu ya. Nggak bisa jelasin why, beda sama nggak bangun why gitu. Jadi why berguna jadi pondasi di mana segala sesuatunya dibangun, sehingga semuanya tuh lebih konsisten aja gitu kan. Dan ketika semuanya konsisten, maka otak gampang ngenalinnya, gampang connecting the dot, akhirnya motivasinya terpupuk terus, dan karena semuanya nyambung gitu ya. Nah, terus kedua, jangan cuma bergantung sama logik gitu kan. Orang jatuh cinta itu sama prinsip, visi, karakter. Yang lalu hal-hal itu nafasnya kita, apa yang kita lakuin. Bahkan prinsip, visi, karakter seringkali implisit gitu ya. Dan tapi itu tadi itu yang intrinsik gitu, itu bukan yang ekstrinsik gitu ya. Kalau kita pakai analogi cowok PDKT, ekstrinsik ini, gue ini cowok yang banyak duit gitu ya, masa depannya jelas, hidup lo enak, nanti dikasih ini itu outputnya pokoknya oke deh, lo happy banget, dan itu diomongin. Itu kalau ekstrinsik. Kalau intrinsik itu yang pertama, cowok nggak ngomongin ini gitu ya, tapi dia punya prinsipnya, hidup itu untuk bahagia gitu ya. Outputnya adalah bahagian pasangan. Bahkan tanpa uang kita bisa selalu cari cara untuk untuk
untuk kebahagiaan orang dengan cara-cara yang murah gitu ya. Nah di brand itu sabun kecantikan, kalau extrinsic itu ngomongin nih lo bikin lo cantik, moisturizer dan sebagainya. Intrinsic itu Dove, lo cantik apa adanya gitu kan, pede aja gitu kan. Jadi dorongannya di dalam. Kalau extrinsic itu ngomonginnya logik, nih kenapa lo ini, kenapa, oh gue mau karena itu. Tapi kalau intrinsic itu apa ya, sesuatu yang lebih di dalam yang nggak selalu bisa dijelasin. Nah start with intrinsic tuh nggak apa-apa, dari luar gitu ya, tapi harus selalu bantu untuk ngetemuin intrinsiknya. Diskon ini dipakai untuk bikin konsumen mau nyoba industrial dan ngerasain enaknya. Anak dipaksa belajar dengan keratin stick itu sambil dikasih pengertian ya sambil jalan, supaya syukur-syukur dia nemuin keenjoyan sendiri. Makanya sekolah yang bagus adalah sekolah yang kasih konteks. Jadi anak-anak muridnya ini ngerasa ada yang dipegang, punya motivasi belajar dan eksplorasi, bukan sebagai beban karena gue kalau nggak nilainya bagus nanti gue dihukum gitu ya. Nah untuk itu brand udah harus ngerancang intrinsiknya dulu sebelum dikasih ekstrinsik. Karena kalau ekstrinsiknya dikasih bikin diskon gitu ya, tapi kita nggak bisa ngebangun kenapa nantinya dia bisa bergantung sama brand kita, maka bahaya. Diskon itu enak experience, tapi lama-lama kan orang akan terbiasa gitu ya. Terus akhirnya jadi nggak menarik lagi. Apalagi kita nggak bisa terusan kasih diskon, terus akhirnya orang mulai stop gitu. Jadi itu bahaya banget gitu. Jadi selalu brand itu harus selalu ngedorong motivation, harus cari intrinsic motivation ketimbang extrinsic. Extrinsic itu cuma doping di awal, tapi habis itu dia harus pindah ke intrinsiknya.